Oke cuy, kembali lagi ke Jeritan Grafika. Gimana kabar kalian, sehat? Hari ini kita akan membahas tentang seputaran mereka, horor-horor. But kita ada kedatangan bintang tamu yang mungkin mau menceritakan kisah-kisahnya. Ya, mungkin jangan dianggap sepele, tapi inilah mungkin pandangan dia yang berbeda dari yang lain. Suatu kelebihan. Oke, bisa perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Violet Afiza dari kelas 11 Multimedia 1. Keseharian Vio itu ngapain sih di sekolah? Belajar. Iya. Tentu dong belajar, Vio. Tentu. Terus? Di workshop kan ngerjain tugas. Iya. Kayak bikin animasi, Lagi bikin poster, terus bikin kayak kerajinan gitu. wirausaha. Iya. Oke. Itu wirausaha tuh nanti dijual barangnya? Iya, dijual. Oh, seperti itu kah? Jadi Vio kan di workshop nih. Pernah nggak sih ngeliat-ngeliat kayak gitu? Kalau di workshop kan dingin tuh, jadi kayak nggak mikirin. Iya, kayak karena suasana dingin jadi nggak terpikirkan. Nggak. Oh, seperti itu kah? Malah dingin kepikiran loh. Ya nggak sih? Malah dingin aduh serem. Terus boleh nggak sih cerita ke aku atau cerita ke teman-teman? Dari kapan sih mulai lihat kayak gitu? Kalau dari kecil tuh ngelihat bayangannya aja dulu. Oh, masih kayak Masih kabur. bayangan gitu. Masih bayangan kayak oh dia di situ. Kamu lewat ya, nanti dia lewat. Oh, jadi dia nyapa gitu. Permisi. Iya. Wah, ramah ya, bintang 6. Lewat gitu kan. Kamu di situ ya, nanti dia lewat gitu. Lewat aja. Iya, kayak ngomong sama dia gitu. Padahal kabur gitu. Iya, cuman bayangannya aja. Tapi sopan ya. Sopan gitu. Ya soalnya kan nggak tahu juga kan. Terus waktu udah ngeliat spesifiknya itu apa? Kapan? Itu pas SMP, pas kemah. Kemah? Di jembatan tuh kan ada SMP apa gitu kan. Lupa namanya. Di sana semenjak kemah itu mulai bisa ngeliat Secara jelas. Iya, spesifik ya. Iya. Berarti waktu kemah itu ada nggak sih cerita-cerita yang mau diceritain tentang kemah, atau kayak teman-teman kalau lagi kemah tolonglah jaga sikap gitu? Ada nggak mau dikasih tahu tentang waktu kemah itu aja deh? Waktu kemah itu kan biasanya kalau kemah ada api unggun. Iya benar. Kita kan OSIS juga. Ya, ada api unggun. Di situ ngelihatnya pas puncaknya, dibakar itu langsung muncul kayak putih-putih terbang ke langit. Oh. Ya, kayak kok aku bisa nampak sih? Kan padahal cuman bisa nampak bayangannya aja. Kok sekarang bisa nampak? Lucu ya, kagetnya orang yang punya kelebihan. Kok bisa gitu ya? Emang bisa kamu gitu. Kok bisa gitu. Kadang kan kalau misalnya Vio cerita nih ke orang, terus pernah nggak sih dianggap apa sih cuman bohongan gitu? Iya. Pernah? Pernah. Jadi ragu gitu untuk cerita? Iya, jadi kayak nggak pernah cerita lagi sama dia. Jadi Vio ini orang apa? Orang Jawa. Orang Jawa. Aduh. Kayaknya untuk saya yang orang Batak ini gak cocok gitu. Saya terlalu kebal gitu, kayak hantu datang tuh kayak apa nih, budak nih gitu. Pasti apa sih kayak perasaan Vio berbeda dari yang lain, punya kelebihan itu pasti kan ngerasa kok cuman aku yang dapat, orang lain kok nggak dapat gitu. Pernah sih ngerasa kayak itu? Kadang ngerasa beruntung, kadang takut juga. Beruntungnya itu kalau misalnya ketemu sama yang baik, kan dijagain, diajak ngobrol. Kalau lagi sedih, mereka bilang, udah kamu jangan sedih lagi, kan ada aku di sini gitu kan. Oh, ya. Kok merinding gitu ya.
Kayak kamu jangan sedih. Diiniin, dipuk-puk. Aku kalau nanti ketemu kan, aku harus bayar berapa Om untuk dapat puk-puk gitu. Sebaik itu ya berarti. Kalau dapat energi yang no death gitu, bakalan nabrak sama energi aku. Nah, terus nanti aku kan di sekolah ini kan ada di gedung lingkaran inilah, di gedung pasti ini. setiap sekolah ada. Nah, terus pulang dari sekolah itu nanti langsung sakit. What? Iya, habis kan nanti masuk ke gedung ini belajar di sana. Nah, pulang dari sekolah itu kan langsung drop. Sakit. Tiba-tiba di hari itu aja. Oh, baru besoknya sembuh. Ya. Mental ya, mental itunya. Ya. Tadi soal camp, terus pertama kali ngeliat langsung. Ya pernah nggak sih melihat secara spesifik langsung gitu? Nah, itu mereka langsung nunjukin ke kita atau kayak kita pasti kamu ada di sini. Iya. Nah, nanti mereka nunjukin langsung. Iya. Mental ya. Sumpah. Mental. Tapi dengernya kabar-kabar kalau misalnya nih mau nanya, ini benar nggak sih kalau misalnya dengar suaranya semakin kecil dia semakin datang gitu, semakin dekat lah dibilang. Tapi kalau semakin keras dia jauh atau kebalik? Kalau kayak gitu kurang tahu sih. Pernah kayak gitu. Terus tiba-tiba muncul anak kecil lari gitu kan. Suaranya dia kecil, lagi di dapur ngambil air kalau nggak salah sih pas itu. Terus pas pergi ke ruang tamu, baru duduk, lari anak kecil di depan. Gak ada adab ya. Gitu kan. Terus mamaku lewat kan. Ma, adik tadi lari ya? Lah, adikmu aja tidur. Tadi siapa? Mana mama tahu katamu. Mental dia lewat gak ada adab gitu. Ya setidaknya punten mbak mau lewat gitu. Biar kan kayak oh ya udah lewat gitu. Tapi pernah gak sih Vio marah gitu karena orangnya mereka nih ganggu gitu. Pasti kan sering kan ada yang jahil. Gimana sih caranya Vio biar kayak menghilangkan mereka tuh? Ada nggak tipsnya kayak misalnya kan sering kita nih diganggu, piring jatuh atau itu kan sering kan? Itu pernah nggak sih? Kalau dari aku ya Vio kayak aku bilang benci ya kayak gitu, benci ya digangguin kayak gitu. Bisa nggak diem netral ya? Tiba-tiba diem. Bilang dari hati, janganlah kayak gitu lagi. Oh dari hati. Ya, pokoknya dari hati. Kalau misalnya kita marah-marah dia nggak bakal ngerti. Kayak kita nengok orang ngomong marah-marah bahasa Belanda gitu. Jadi kita nggak paham gitu. Oh alah. Tapi kayak kesel gitu loh. Orang kan lagi nonton drakor nih di kamar kan. Kok biasanya nonton drakor tuh kayak matiin lampu. Nanti tiba-tiba ada yang garu-garu kayak kadang teriak gitu loh, mental ya garu-garu, kenapa gatal gitu? Ngerti, ngomong dalam hati, jangan ganggu aku lagi ya. Lalu nggak bakal percaya. Jadi kelebihan ini ya Pio, mungkin kan Pio sering jengkel karena digangguin. Ada nggak sih yang jadi penetralnya Vio gitu? Cuek aja. Cuek. Cuek. Pura-pura nggak tahu juga biar nggak terlalu ke negatif. Oh mereka ini kayak temen ya? Iya. Temen kalau jahil itu semakin kayak diterobos ya. Nah, tapi kalau kita diemin dia diem. Iya. Kayak baru tahu gitu menemukan kayak buka pintu nemu dunia baru gitu. Jadi kan kita pernah cerita nih Pio waktu ingat nggak waktu kita PBDB di lapangan depan terus lagi cerita sama Ian yang tengah-tengah yang lingkaran tuh ya itu masih kayak kebayang gitu loh. Dan anehnya gini loh, kayak energinya itu langsung tersalurkan gitu loh. Kayak misalnya Vio bilang kan, abis kita cerita-cerita nih si itu, terus bilang ada loh orangnya itu lagi dulu. Bener-bener kayak terus di kepala aku tuh kayak oh my god, jelas gitu kayak kebayang gitu.
Soalnya memang ada di situ merhatiin. Aku diomongin ya kayak gitu. Itu bukan beliau kan? Beliau. Oh my god, aku sudah memanggil orang yang tak seharusnya aku panggil gitu. Kalau cerita-cerita di sekolah nih, sekolah kita kan besar. Ada nggak sih di ruangan-ruangan terkhusus yang mau sampaikan kalau misalnya malam-malam lewat ruangan ini nggak boleh gini? Kan biasanya orang yang bisa lihat kan, nanti ruangan ini jangan kotor ya, ngomong kotor gitu. Ada nggak? Kalau malam-malam kurang tahu. Kalau misalnya aktif sekolah, nah di ruangan ini tuh memang kalau ini lumayan sih, kayak ada di ruangan-ruangan tertentu. Iya. Kayak di sini. Kalau di gedung ini, di gedung atas paling pojok, kan aku belajar bahasa Jepang di sana. Iya. Itu kalau habis belajar di sana nggak pernah sakit lagi pulang-pulang. Oh, berarti udah berbaur di situ. Kalau dulu pas kelas 10 kan di dekat tangganya ruangannya. Nah, itu pulang-pulang langsung sakit. Kok sekarang nggak lagi gitu. Berarti mereka udah netral. Nah, kalau di tangganya masih. Tapi aneh ya, pilih kasih ya, rada pilih kasih sama cewek cantik itu kayak sakit gitu. Aku ya kalau belajar di gedung duduk di tangga main HP kayak ya udah pulang santai gitu. Memang pilih kasih gitu. Iya. Enggak juga. Ya memang ada di sini. Malah memang pilih kasih ternyata. Tapi kayak kalau cerita gini pasti mereka berkumpul, penasaran ya. Iya. Kayak waktu Vio bilang mereka kumpul Nat gini-gini kayak wah langsung kayak aduh kok tiba-tiba terbayangkan, padahal aku ini kan tipikal orangnya ya nggak peduli kayak ya ada terserah, nggak ada terserah. Tapi kalau lagi tiba-tiba mode sensitif lari dari tangga tuh kayak terbang. Tapi benar nggak sih aku dengar kabar dari mereka kalau dari teman-teman yang bisa lihat nih, semakin kita takut itu adalah semakin energi mereka untuk menakuti kita. Soalnya kan kita nggak usah takut. Mereka itu nggak bisa megang kita, nggak bisa gigit kita juga nggak bisa. Mereka bukan dino gitu. Iya, mereka kalau mau muncul itu pasti butuh pengen diakui kalau dia itu ada di situ, udah lama di situ. Nah kalau misalnya sekedar sharing ya, ini benar nggak sih kalau misalnya kita tebang rumahnya, dia bakal kayak nggak ada tempat untuk kayak kita lah, nggak ada rumahnya. Iya, nanti dia bakal nyari tempat yang lain. Mungkin kalau misalnya dia nggak terima, dia bakal bangkit. Oh, for your information ya, kayak kita kan ada nih anak OSIS nih, kayak pernah main ke rumah si ini, dan orangnya memang bilang jam-jam sekian Nat memang ada yang lewat-lewat. Dan aku yang lagi kondisinya kayak ya bodoh amat gitu, gue nggak lihat, tiba sweet gitu, kayak mental ya lewat-lewat gak nyapa gitu. Itu kayak kenapa gitu orang itu nggak langsung pergi gitu? Itu dia pengen diakui, dia ada di situ, hanya pengen diakui. Aku ada di sini loh, sweet. Tapi masalahnya Anda nggak lucu, kecuali pakai kayak topi-topi, misalnya kayak topi kelinci gitu, kayak aku ada di sini loh, kayak menghibur anak kecil. Misalnya kayak mental gitu, dan ada di sini mengganggu kita. Ya. Ya. Boleh diceritakan beliau itu gimana? Pengen caper aja sih. Caper. Kukira siswa aja yang caper. Ternyata mereka juga caper. Ya itu dia tadi, dia pengen diakui. Ini loh tempat aku gitu. Bentuk spesifiknya gimana deh? Kalau nggak nyaman nggak apa-apa.
lagi nggak ini. Oh ya udah nggak usah sih, bahaya. Tapi kayak itu kan suatu keadaan dimana mereka ganggu kita nggak nyaman. Kalau mereka pengen diakui, melindungi gitu. Kadang heran gitu, kenapa? Dan kalau misalnya kalau di workshop ini dibilang ada Mbak Kay, ada beliau gitu tuh kayak I know you, dan aku tahu kamu di sini, tapi kayak jaga tempat lah gitu. Soalnya kan di dunia ini kan ada yang baik, ada yang jahat. Nah, itu sama kayak dunia mereka, ada yang baik, ada yang jahat. But kayak kalau misalnya menurut pandangan aku ya Vio, benar nggak bisa sih dikoreksi nih, kayak mereka yang udah nggak hadir, udah nggak ada raganya di dunia, badannya di dunia, ya langsung tertuju ke Tuhan, apapun kondisi dia, itu benar nggak sih? Jin ininya masih di sini kalau memang dia masih terlihat sama manusia. Kurang terima ya sama keadaannya. Iya. Jin korinnya kayak kita kan ini manusia, kita punya kembaran jin korin di dalam tubuh ini. Nah, ya kita kalau udah meninggal ya kita udah sama Tuhan. Nah itu yang di sini tuh kembaran kita. Masih kayak pengen ganggu, masih kangen. Tapi faktor kayak gitu kan kembali lagi ya, nggak nyaman gitu. Itu kalau misalnya disampein, tapi takutnya beliau-beliau ini marah. Kalau marah, mereka kan ada juga kan yang kerasukan, terus marah gitu, minta kayak sesajen. Oh iya benar-benar itu ada. Tapi kalau di pikiran aku yang netral, kayak kalau kamu sesajen nih kalau petik bunga apa salah gitu, kayak ya, kenapa mereka yang pasti nggak bisa megang gitu ya. Jadi kayak ya menurut aku, pandanganku yang masih netral, aku belum bisa melihat, tapi aku menghargai orang yang punya kelebihan dikasih Tuhan. Kayak ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman? Untuk teman-teman, kalau ngerasa ada kehadiran mereka, jangan takut, jangan lemah. Kalau misalnya kita lemah, kita bakal diketawain sama mereka. Ih, manusia kok lemah kali. Aku kan nggak bisa megang, aku juga nggak bisa gigit kamu, nggak bisa mangkanin kamu. Mental, digejek mental. Tapi kalau misalnya semakin ditantang, mereka semakin suka gitu. Tergantung dulu dia sama siapa. Kalau misalnya sama yang energinya kecil, terus lawannya yang energinya besar, ya kalah dong. Kalau misalnya sama yang besar, terus yang sini kecil, nah dia bakalan takut pergi. Aku tuh pernah nonton tuh di YouTube. Aku kan sering penasaran, kayak nengok orang sharing tentang mereka. Katanya kalau misalnya ada tingkatan mereka. Yang satu ada mereka, yang kedua ada kayak peri, yang satu lagi ada lebih kuat. Nah, mereka bilang kalau ada kayak bola energi. Dia pernah lihat itu nggak? Belum pernah. Kalau yang tingkatan itu, semakin lama mereka berada di sini, semakin kuat energi mereka. Wow. Itu yang bikin aku lemah, karena mereka kuat tabrakan sama energi aku. Itu yang bikin aku sakit. Tapi yang lucunya ya Pio, yang semakin aku dengar dari itu, mereka tuh apalagi Mbak Kay, you know kan, Mbak Kay, warnanya beda-beda. Pernah lihat gak sih warna yang berbeda dari biasanya? Kadang-kadang. Pernah sih lihat. Pernah. Wow. Merah? Pernah. Wow. Itu bahaya gak sih katanya? Iya. Iya? Wow. Yang terbang itu. Yang terbang kata yang nggak peduli, yang penting dia warnanya gitu. Yang merah terbang. Katanya merah jahat, hitam semakin dia menghitam, dia tuh semakin netral, semakin baik. Karena dia udah terlalu lama di dunia ini gitu. Ya. Wah, aku baru tahu gitu. Tapi ada yang pink.
Kayak lucu kan, Kyowo pink gitu. Kalau yang pink belum pernah lihat sih. Belum. Aku pernah nonton di satu acara TV, merah, kuning, hijau itu ada semua. Dan hitam itu katanya dia netral, baik. Oh yes, ngomongin soal baik, Vio ada penjaga? Kurang tahu, soalnya mama selalu nggak bolehin nyari tahu kayak gitu. Oh, berarti di secret dirasa. Iya. Tapi kayak seru gitu nggak sih ada penjaga, bisa komunikasi kayak gue pengen ngomong gitu, kayak cerita, apalagi kan seru tuh malam-malam nangis terus pulang cerita kegiatan sehari-hari. Mereka bisa jadi teman cerita ya? Bisa. Kalau mereka baik. Mungkin mereka ada di sini ya. Ya pastinya dimanapun, kapanpun pastinya ada. Yang penting bagaimana cara kita menjaga sikap agar ya mereka nyaman, kita nyaman. Ya mereka pelajaran yang aku dapat dari hari ini, aku belajar sama Vio, aku dengar semua. Mereka tuh hanya pengen diakui keberadaannya. Supaya ya kita jaga sikap, bagaimana cara kita menghargai mereka yang lebih dulu dari kita. Makasih Vio, ya ampun dingin banget tangan kamu Vio. Apakah dia ada muncul di belakang kita? Ada. Maaf. Di depan kita ada. Ada di luar pintu ini ada. Berkumpul gitu. Ya pastinya ada. Ada yang energinya besar, ada juga. Dan beruntungnya kita punya pawang di sini ya. Jadi walaupun saya takut dengan podcast begini, jadi saya sebenarnya jujur ya, maaf ya kalau misalnya kesannya apa sih Nadia ini ngorek-ngorek, kan orang ini kepanggil gitu. Ya kita sekedar sharing, cari yang positifnya, yang negatifnya dibuang aja. Kasih Vio atas bincang-bincangnya. Takut ya? Ya, kami bakal mengantar kamu sampai depan dan pulang dengan selamat kok. Mungkin itu aja podcast kami yang mau sekedar sharing atau mau sekedar berbincang, gosip-gosip atau ngobrol tentang mereka. Boleh dong di like, komen, dan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, bye-bye. Dadah Vio, semangat.